Oke, di video kali ini kita bakalan mempelajari tentang broadcasting dan juga event pada Laravel ya. Dan kita langsung bakalan mengimplementasikannya ke dalam codingan kita nantinya. Nah, sebenarnya di video kemarin saya juga telah menjelaskan beberapa konsep ya yang perlu kalian pelajari terlebih dahulu. Seperti konsep broadcasting ya. Jadi misalnya, di sini saya ingin menelpon orang lain. Nah, itu suara saya perlu ditangkap dulu oleh yang namanya tower telekomunikasi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada tower telekomunikasi atau yang di dalam Laravelnya itu disebut dengan broadcasting, maka tidak akan bisa terjadinya event atau listener ya. Jadi intinya itu sebenarnya ada di tower telekomunikasinya itu. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain lewat HP kalau tidak ada tower tersebut ya. Begitupun dengan Laravel ya. Kalau kita tidak memiliki broadcasting, ya kita juga tidak bisa membuat aplikasi kita secara real time ya. Oke, mungkin kalian masih ragu bahwa broadcasting itu adalah inti dari pelajaran kita pada series ini. Jadi kalau saya ketikkan di sini Laravel Pusher misalnya ya, maka yang tampil pertama kali adalah tentang broadcasting ya. Ya sekali lagi, sebenarnya dasar dari pelajaran kita pada series kali ini adalah tentang broadcasting ya. Tidak jauh dari sana ya, tentang event nantinya, tentang listener, itu berkaitan dengan broadcasting. Oke, di sini saya bakalan membuat project baru karena kita ingin mencoba bagaimana konsep broadcasting. Saya buka Git base saya dan di sini saya bakalan Laravel new misalnya basic pusher ya. Terserah kalian mau namakannya apa, kalau saya basic pusher. Oke, kita tunggu dulu. Oke, karena instalasi sudah selesai, saya bersihkan terlebih dahulu terminalnya, clear, dan saya change directory kepada basic pusher ya. Saya clear lagi dan code titik. Code titik ini untuk membuka Visual Studio Code kita ya. Nah, di sini basic ya, tampilan welcome. Dan pertama, saya bakalan mencari broadcasting ya. Karena kita bakalan belajar tentang broadcasting, ya saya cari file yang namanya broadcasting. Ctrl P dan broadcasting. Nah, sebenarnya ini sangat banyak sekali ya ketika saya nulis broadcast di sini. Kalian perhatikan di sini ada yang namanya vendor, dan vendor banyak sekali ya. Sebenarnya vendor itu tidak perlu ketika kita mencari, tidak perlu tampil di pencarian kita ya, yang folder vendor ini ya. Karena itu sangat banyak sekali file di dalamnya. Untuk itu saya bakalan git init terlebih dahulu. Git init. Oke. Kalau saya Ctrl P lagi dan saya cari broadcasting misalnya. Nah, broadcast. Nah, tidak ada lagi file yang di dalam folder vendor tadi ya. Ini sebenarnya basic git saja ya. Jadi di sini saya git add titik. Oke, saya clear dan git commit -m first commit seperti ini. Buat kalian yang belum mengerti tentang git, kalian tidak apa-apa untuk membiarkannya tidak mengikuti yang saya barusan lakukan ya. Oke, di sini karena kita ingin mempelajari tentang broadcasting ya, kita cari saja broadcasting di sini ya. Oke. Ini terdapat di dalam folder config ya, kalau kalian lihat config dan broadcasting.php. Oke, di sini kita bisa scroll ke bawah. Untuk defaultnya dia bakalan pergi ke .env nantinya dan namanya broadcast driver, isinya adalah null. Nah, untuk isinya ini kalian bisa mengisikan pusher atau apply atau redis log atau null ya. Di sini sudah ada defaultnya yaitu adalah null. Oke, ke bawah connectionnya seperti yang tadi, pusher, apply, redis, log, dan null ya. Oke, cuman itu saja sebenarnya isi dari file broadcasting ya. Nah, maka dari itu kita bakalan pergi ke .env. Oke, saya buka sidebar dan saya pergi ke .env di sini. Nah, kalau kita lihat, ini ada yang namanya broadcast driver ya di file broadcasting.php. Jadi kalau saya pergi ke sini, saya bakalan cari yang namanya broadcast driver tepat di sini. Nah, di sini ditimpa dengan log ya. Untuk awal-awal ketika kalian barusan install Laravel, dia bakalan seperti ini ya. Broadcast driver yaitu log. Kita bisa menggantinya di waktu yang akan datang, tetapi karena kita baru mempelajari basic tentang broadcasting pada video kali ini, ya kita biarkan saja ini menjadi log ya. Dia nanti kalau log itu bakalan tersimpan di storage, logs, dan di sini dia. Kalau kalian tidak ada file .gitignore ya tidak apa-apa ya, karena saya sudah git init tadi, maka di sini ada .gitignore. Seperti itu ya. Oke, di sini saya bakalan mulai saja bagaimana caranya konsep broadcasting itu sesungguhnya ya. Oke, di sini saya bakalan clear terlebih dahulu dan di sini PHP artisan make event atau make saja dulu ya. Karena kita ingin membuat sebuah file
Dan karena di video kali ini juga kita bakalan mempelajari tentang event ya, jadi kita buat eventnya terlebih dahulu. Di sini ada make event ya, jadi kita clear saja php artisan make event, katakanlah message created ya. Jadi ketika message-nya itu terbuat, maka lakukan sesuatu. Oke, saya clear. Dan di sini kalau kalian tidak tahu, kalian Ctrl P saja, cari message created ya. Oke, untuk broadcasting.php dan .env saya keluarkan saja ya. Dan di sini kita fokus ke message created ya. Nah, pertama kita bakalan implement terlebih dahulu. Implement show broadcast ya. Kenapa harus implement show broadcast? Kalau kalian tidak tahu, silahkan kalian klik Ctrl dan klik ya. Oke, di sini sudah ada file yang namanya show.broadcast.php. Dia bakalan get the channel the event show broadcast on. Artinya ini adalah channel di mana kita mau membroadcastkannya ya. Nah, di sini dia functionnya hanya broadcast on ya. Kalau kita pergi lagi ke message created.php, kita scroll ke paling bawah, di sini ada yang namanya broadcast on. Nah, di sini metode yang tadi kita lihat itu bakalan ditimpa oleh function ini ya. Jadi ini dia bakalan nge-return new private channel. Nah, mungkin kalian masih bingung apa itu private channel. Intinya seperti ini. Kalau kalian mempunyai walkie-talkie misalnya ya, nah itu tidak semua orang bisa berada di dalam satu siaran dengan kalian ya. Mungkin hanya beberapa walkie-talkie saja, katakanlah 2 atau 3 ya. Namanya juga private ya. Nah, pada video kali ini mungkin kita bakalan belajar tentang public channel terlebih dahulu ya. Oke, di sini bakalan saya komen. Mungkin di sini channelnya kita ganti dulu menjadi message seperti ini ya. Dan di sini bakalan saya komen terlebih dahulu dan saya return new channel. Mungkin namanya message. Terserah kalian namanya. Mungkin kalian bingung dari mana dapat kata kunci message kata kunci channel ya. Maksud saya di sini. Mungkin kalian bingung. Oke, untuk itu kita uncomment lagi yang private channel dan control klik. Oke. Di sini kita bisa melihat kalau saya buka sidebar, ini ada yang namanya private channel, ada yang namanya presence channel, dan di sini ada yang namanya channel ya. Nah, untuk yang private channel ya private, yang presence ini mungkin kita tidak bakalan gunakan di series kali ini, dan di sini ada yang namanya channel. Ya, inilah yang public channel itu ya. Jadi kita bisa membuatnya channel seperti tadi. Oke, saya komen yang di sini dan yang channel saya uncomment ya. Sebenarnya seperti ini saja sudah done ya. Kalian membuat seperti ini saja. Kalau kalian tidak percaya, kita bakalan ke web.php dan tepat di root get ini kita bakalan timpa dengan yang namanya message created dan jangan lupa buat dispatch di sini. Mungkin kalian tidak tahu dispatch ini artinya apa, atau kalau kalian mencari tutorial-tutorial lain di luar, mungkin bukan dispatch seperti ini mereka buat, melainkan seperti ini ya. Event new message created. Sorry, di sini message created. Mungkin di tutorial-tutorial luar kalian mungkin menemukannya hal yang seperti ini ya. Sebenarnya yang ini dengan yang ini sama saja. Kalau kalian tidak percaya, silakan control klik yang dispatch ya. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ada function dispatch, yaitu nge-return event dan di sini new static function get argument. Ya sama saja seperti ini. Event new ini adalah static argument. Oke. Itu saya bakalan memilih untuk membuat seperti yang di atas saja. Sekali lagi itu sebenarnya sama saja ya. Oke, kalau kita buat seperti ini dan saya bakalan jalankan server ya. PHP artisan serve, oke. Dan saya bakalan control klik di sini biar langsung terbuka di browser. Oke, di sini saya close terlebih dahulu. Saya kembali lagi. Kalau saya refresh, kita bakalan lihat di log ya. Jadi kita pergi ke storage. Di sini ada logs dan sudah ada file baru bernama laravel.log ya. Sebelumnya belum ada ini, tapi kalau kita klik apa isinya, ya banyak seperti ini ya. Mungkin saya bakalan hapus terlebih dahulu, Ctrl A dan delete. Oke, ini kosong ya. Nah, tetapi kalau saya refresh di browser dan saya kembali lagi ke VS Code, maka hasilnya seperti ini ya. Broadcasting app event message created on channel message with payload socket null. Ya, seperti itu ya. Karena di .env tadi kita membuat broadcast drivernya log ya. Nah, bagaimana ketika kita ingin menambahkan katakanlah atribut di dalam sini, misalnya nanti atributnya seperti ini, message seperti itu ya. Oke, untuk itu gampang sekali, kita pergi lagi ke message created.php dan tepat di sini
kita bakalan buat public. Ini adalah atribut ya, message misalnya. Message sama dengan pixel developer. Ini sebagai contoh saja. Nah, kalau saya buat seperti ini, kalau saya refresh di browser, dia bakalan seperti ini kira-kira tampilan laravel.log ya. Ya, dia mempunyai message pixel developer dan soketnya masih 0. Nah, tetapi biasanya tidak seperti ini ya, tidak hardcore seperti ini, melainkan dia hanya public message seperti ini saja. Dan di dalam construct dia bakalan menerima parameter message. Di sini kita buat this message sama dengan message. Oke, untuk mendapatkan variabel message ini kita bisa melemparkannya melalui web.php tadi ya. Nah, di dalam dispatch kita bisa membuat misalnya lorem ipsum $seed amet seperti itu ya. Kalau saya refresh lagi di browser dan apa yang bakalan tampil nantinya di laravel.log. Oke, kita lihat di sini di laravel.log dia bakalan ada message lorem ipsum $seed amet ya, yang dimana message-nya itu berasal dari sini. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita baru belajar tentang pusher ya. Oke, saya tunggu di next video.